Namun, pada kenyataannya, Anggi yang sudah terlanjur nyaman, bergantung dan merasa hidupnya hampa tanpa Robi, tentu tidak terima saat mendengar kabar bahwa Robi akan segera menikah dengan seorang perempuan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cemburu buta berakhir tragis di Jambi pada tahun 2025. Ada seorang pemuda yang tidak terima pacar sesama jenisnya akan menikah dengan seorang wanita, nekat melakukan tindakan di luar nalar dengan cara meracuni sang pacar sesama jenisnya tersebut menggunakan racun kalium sianida yang dicampur ke dalam kopi hingga sang pacar tewas meregang nyawa di sebuah kamar. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, pria di kota Jambi meracuni pasangan sejatinya hingga tewas menggunakan sianida yang dicampur dalam minuman kopi. Kenekatannya itu dipicu niat korban yang akan menikah dengan wanita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Sobat, ada yang bilang cinta itu buta. Mungkin maknanya bisa berbeda lagi untuk setiap orang. Namun mirisnya, seolah benar-benar buta bagi seorang pemuda berumur 23 tahun asal Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Namanya adalah Robi Hidayat. Di usianya yang masih muda, yang seharusnya bisa menata masa depan dengan segala cita-cita yang dimilikinya, Robi justru lebih memilih terjebak di dalam kisah cinta yang keliru. Berbeda dari kisah asmara pada umumnya yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan lawan jenis, pacar Robi justru sesama laki-laki yang bahkan usianya 3 tahun lebih muda daripada Robi. Pacarnya tersebut merupakan pemuda berusia 20 tahun yang bernama Anggi Febriandi yang juga merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sejak 4 tahun lalu mereka sudah memulai hubungan sebagai sepasang kekasih dan sudah 4 tahun juga mereka selalu bersama. Bahkan saat mereka memutuskan untuk merantau ke kota Jambi untuk mencari peruntungan di kota Batanghari tersebut. Setelah merantau ke Jambi, Anggi tinggal di sebuah indekos yang berada di Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sementara tempat tinggal Robi selama di Jambi tidak dijelaskan di media. Selama di Jambi, diketahui bahwa Anggi bekerja sebagai penyedia jasa penambah jumlah pengikut di Instagram, sementara Robi masih belum memiliki pekerjaan tetap. Keduanya yang jauh dari keluarga, jadi lebih bebas untuk menghabiskan waktu berdua, tanpa ada yang mengawasi ataupun mengekang. Hubungan mereka yang sudah berjalan selama 4 tahun itu pun semakin menciptakan ruang nyaman, terutama bagi Anggi. Namun sobat, berbeda dengan Robi, seiring berjalannya waktu, timbul kegelisahan di dalam diri Robi. Robi mulai dihantui keraguan, terlebih ketika dorongan dari keluarganya yang ternyata sudah mengetahui hubungan terlarang tersebut, yang mana mendesak dia untuk segera mengakhiri hubungan itu. Keluarga Robi yang tentu tidak ingin anaknya semakin terjerumus terlalu jauh, menempuh berbagai cara untuk bisa membuka mata Robi agar kembali pada kodratnya sebagai seorang laki-laki yang mencintai lawan jenis. Mulai dari memberikan wejangan hingga melakukan berbagai upaya lain. Bahkan mereka juga membujuk Robi dan menyiapkan rencana untuk segera menikahi Robi dengan seorang perempuan. Lalu sobat, Robi yang semakin memikirkan jerih payah dan doa orang tuanya pun akhirnya mulai tergugah hatinya untuk segera berubah dan menata kembali hidup. Hatinya digelayuti rasa bersalah dan penyesalan. Perlahan dia pun bertekad untuk bertobat, kembali pada kodratnya sebagai laki-laki dan bahkan mulai membuka diri untuk menikah dengan seorang perempuan. Keputusan tersebut lantas Robi sampaikan kepada Anggi, dengan harapan Anggi mau menghormati dan menerima jalan yang dia pilih. Namun, pada kenyataannya, Anggi yang sudah terlanjur nyaman, bergantung dan merasa hidupnya hampa tanpa Robi, tentu tidak terima saat mendengar kabar bahwa Robi akan segera menikah dengan seorang perempuan. Meski selama berpacaran dengan Robi, dia kerap dimaki, bahkan Anggi juga merasa sakit hati yang luar biasa karena hubungan mereka tidak pernah mendapatkan restu dari kedua orang tua Robi. Rasa tidak terima bercampur amarah membuat hati Anggi mendidih. Cemburu buta perlahan menguasai dirinya. Anggi merasa dihianati, dikecewakan dan seakan seluruh pengorbanannya selama ini tidak berarti apa-apa. Bayangan bahwa Robi akan berpaling kepada orang lain, terlebih seorang perempuan, membuat hatinya hancur. Cemburu yang membara itu pun seiring waktu berubah menjadi api yang membakar pikiran. Logikanya seakan terkunci, akal sehatnya pun hilang.
Di dalam benaknya yang sudah dikuasai amarah, tumbuh pikiran gelap yang di luar nalar. Terlintas niat keji untuk mengakhiri nyawa Robi. Seolah terjajah di dalam pikiran, jika Robi tidak bisa dimiliki olehnya, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Di tengah rasa cemburu buta yang kian menjajah diri, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, Anggi lalu meraih handphonenya, membuka aplikasi sosial media di Instagram. Dia mencari akun sosial media Instagram milik Robi, pacarnya, dan mengirimkan pesan ajakan untuk menghabiskan waktu bersama, termasuk berhubungan, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, sore hari. Yang mana di setelah dia mengirimkan pesan lewat Instagram itu, Anggi membuka aplikasi belanja online dan memesan racun kalium sianida, karena rencananya Anggi akan menghabisi nyawa Robi dengan cara meracuninya. Entah terinspirasi dari kasus kopi sianida yang sebelumnya pernah viral, atau memang menurut Anggi cara ini lebih mudah dilakukan tanpa harus mengotori tangannya. Lalu di sisi lain, Robi yang bertekad untuk bertobat, rupanya mau untuk bertemu saat diajak untuk menghabiskan waktu dengan Anggi dan berhubungan. Mungkin ini untuk terakhir kalinya. Lalu kemudian, singkat waktu, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, racun kalium sianida yang dipesan akhirnya sampai. Untungnya bagi Anggi, paket itu datang lebih awal dari pertemuannya dengan Robi, sehingga dia punya waktu untuk menyiapkan semuanya tanpa dicurigai. Sebelum Robi benar-benar sampai, Anggi dengan cepat segera menyiapkan racun kalium sianida tersebut. Saat itu, Anggi membagi racun kalium sianida menjadi 2, lalu memasukkannya ke dalam plastik bening kecil agar terlihat seperti obat kuat. Karena rencananya, Anggi akan mengibuli Robi dengan mengatakan bahwa racun tersebut adalah obat kuat yang bisa diminum sebelum mereka berhubungan. Dalam pikirannya, cara itu jauh lebih meyakinkan daripada menyuruhnya secara diam-diam, karena jika ketahuan mungkin nantinya Anggi tidak bisa mengelak, dan rencananya akan lebih mudah ketahuan oleh Robi kalau ditaruh secara diam-diam. Lalu, setelah semua persiapan selesai, Anggi hanya tinggal menunggu kedatangan Robi. Hingga saat jarum jam menunjukkan pukul 16:45, Robi pun tiba di indekos milik Anggi yang berada di kawasan RT 30, Kelurahan Payu Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sesampainya di kamar kos milik Anggi yang berada di lantai 2, keduanya lebih dulu berbincang-bincang ringan sambil bermesraan, sebagaimana sepasang kekasih yang saling melepas rindu. Meski sebelumnya, Robi sendiri seolah sudah berniat ingin mengakhiri hubungan mereka. Namun suasana hangat dan rayuan Anggi membuatnya sedikit terlena. Robi yang awalnya ingin tegas justru kembali larut di dalam kenyamanan, seakan lupa pada keputusannya yang sempat dia ucapkan. Di tengah kemesraan mereka, Robi yang sama sekali tidak menyadari ada rencana keji tersebut. Dia semakin larut di dalam suasana menyenangkan yang memang sengaja Anggi ciptakan untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Anggi saat itu berfokus, justru tertuju pada kopi botolan yang Robi bawa. Otak kejinya berpikir jika racun kalium sianida dia letakkan di kopi botolan milik Robi, pasti Robi tidak ragu untuk meminumnya. Keyakinan itu membuat Anggi pun mantap melanjutkan rencananya, dengan dalih bahwa yang akan dia tambahkan hanyalah obat kuat sebagaimana alibi yang sudah dia susun. Setelah sesi mesra mereka usai, keduanya pun bersiap untuk mulai berhubungan. Saat itulah Anggi mengambil salah satu bungkusan plastik bening berisi racun kalium yang sebelumnya sudah dia siapkan. Dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, dia menawarkan kepada Robi obat kuat tersebut. Sementara Robi yang tidak tahu menahu mengenai rencana Anggi pun menyetujui saja tawaran Anggi tanpa curiga. Bahkan Robi juga setuju ketika Anggi menawarkan untuk melarutkan obat kuat tersebut ke dalam kopi botolan yang dia bawa sendiri sebelumnya. Lalu tanpa ragu, Anggi menuangkan kalium sianida dari plastik bening ke dalam kopi botolan itu, lalu sedikit mengaduknya untuk memastikan agar racun tersebut larut ke dalam kopi. Setelah dipastikan larut, Anggi pun menyerahkan kopi berisi racun itu kepada Robi. Tanpa berpikir panjang, Robi menenggaknya 2 kali sambil mereka mulai berhubungan. Yang mana tanpa sadar, di balik nikmatnya kopi yang baru saja ditenggak, maut perlahan mulai menyergap masuk ke dalam tubuhnya. Karena begitu kopi yang sudah bercampur dengan racun kalium sianida itu menyentuh mulutnya, mengalir ke tenggorokan sehingga muncul rasa perih yang begitu menyengat, seolah ada api yang membakar tenggorokannya. Meski terasa begitu mengganjal, Robi masih mencoba memaklumi, berpikir bahwa apa yang dia rasakan hanyalah efek sementara dari obat kuat yang sebelumnya dicampurkan ke dalam kopi. Walau dalam hati kecilnya, dia pun tidak benar-benar yakin apakah memang seperti itu seharusnya. Hingga tidak lama kemudian, rasa mual yang sangat hebat mulai menyerangnya. Perutnya terasa sakit melilit seperti diremas kuat-kuat, disusul dengan denyut hebat di kepalanya yang semakin lama kian menyakitkan. Pandangannya pun mulai berkunang-kunang, bayangan di hadapannya bergetar tidak jelas. Sementara nafasnya terasa kian berat seolah udara yang dia hirup tidak pernah cukup untuk paru-parunya.
Rasa sakit yang begitu mendadak menyerang tubuhnya, membuat Robi seketika kehilangan tenaga. Tubuhnya mendadak lemas, sementara keringat dingin terus mengucur deras membasahi kulitnya yang mulai memucat. Lalu rasa cemas yang tidak jelas asalnya menghantam pikirannya, membuat dia gelisah sekaligus panik. Kedua tangannya bergetar hebat, penglihatannya sudah benar-benar kabur, bahkan sekedar ingin mengeluarkan suara minta tolong pun seakan tertahan di tenggorokannya. Di dalam kondisi itu, Robi mulai sadar ada sesuatu yang sangat tidak beres. Di sisi lain, Anggi yang melihat jika racun yang dia berikan mulai bereaksi. Dia merasa sangat puas. Namun rasa puasnya itu terpaksa dia sembunyikan rapat-rapat di balik wajahnya yang dia buat seolah-olah panik dengan kondisi yang dialami oleh Robi. Namun di saat itu dia hanya diam saja melihat Robi kesakitan karena Anggi memang enggan menolong pacar sesama jenisnya tersebut. Seolah sengaja membiarkan Robi merasakan setiap detik siksaan racun di tubuhnya. Hingga kemudian, sekitar 20 menit setelah Robi menenggak kopi yang sudah larut dengan racun kalium tersebut, tubuhnya yang sejak tadi melemah semakin tidak terkendali. Robi yang sebelumnya hanya meringis kesakitan pada akhirnya mulai kejang-kejang. Seluruh otot tubuhnya menegang, tidak beraturan. Robi juga sampai terkencing. Nafasnya semakin tersenggal dengan disertai suara dengkuran keras yang menandakan kalau tubuhnya sedang berada di ambang maut. Melihat kondisi Robi yang semakin memprihatinkan, Anggi pun semakin yakin jika pacarnya itu tidak akan bisa selamat. Sehingga baru pada saat itulah Anggi mulai berpura-pura menunjukkan empati. Bukan untuk menolong Robi yang sudah sekarat, melainkan semata-mata demi menyelamatkan diri dari kecurigaan orang-orang nantinya. Karena Anggi berencana nantinya dia akan memberikan alibi jika Robi tewas karena keracunan makanan, bukan keterlibatan dirinya. Anggi di saat itu menghampiri Robi yang sudah sekarat sambil berpura-pura memberikan air putih. Upayanya percuma, tidak bisa menolong Robi. Namun bagi Anggi, tindakan kecil tersebut bisa menjadi sebuah alibi, seolah-olah dia sudah berusaha membantu sang pacar. Lalu setelah itu, Anggi pun baru menyadari bahwa jika Robi benar-benar meninggal, maka semua jejak yang bisa mengarah pada dirinya harus segera disingkirkan. Dia kemudian mulai berpikir untuk menyembunyikan berbagai barang bukti yang bisa menjeratnya. Saat matanya tertuju pada botol kopi yang baru saja diminum Robi, dia pun segera mengambilnya. Dan tanpa membuang waktu, Anggi membawa botol tersebut ke kamar mandi lalu membuang sisa kopi yang ada ke dalam kloset. Dia mencucinya hingga benar-benar bersih dan berharap setelah dicuci tidak ada lagi bekas racun atau aroma apapun dari sisa cairan yang menjadi jejak dan mengindikasikan kejahatannya. Setelah itu, Anggi pun memulai sandiwaranya untuk menyelamatkan diri dari tuduhan. Sambil memasang wajah penuh kepanikan, Anggi turun dari kamar indekosnya yang berada di lantai 2 ke lantai dasar untuk meminta bantuan kepada para penghuni indekos. Kebetulan di saat itu yang mendengar ribut-ribut adalah seorang penghuni indekos serta pemilik indekos itu sendiri. Saat Anggi yang berakting panik menjelaskan jika di kamarnya ada yang kejang-kejang, keduanya ikut panik, kemudian ikut dengan Anggi menuju ke kamar. Yang ternyata benar saja bahwa di dalam kamar itu ada seorang pemuda yang sedang kejang-kejang. Di saat itu perlahan buih keluar dari mulutnya. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, keduanya lantas segera menghubungi ambulans untuk membawa pemuda itu ke rumah sakit agar segera bisa mendapat pertolongan. Setelah ambulan datang, mereka segera membawa Robi ke rumah sakit Baitur Rahim dengan Anggi yang turut serta juga ikut mengantar Robi ke rumah sakit agar keterlibatannya tidak dicurigai. Dan singkat waktu, tibalah mereka di rumah sakit. Robi langsung dilarikan ke ruang IGD. Namun kondisi tubuhnya sudah sangat parah dan tidak bisa lagi tertolong. Meski sempat diberikan perawatan intensif, Robi akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan medis, Robi dicurigai meninggal akibat keracunan. Mengetahui hal itu, Anggi pun buru-buru melontarkan alibinya dengan mengatakan bahwa Robi sebelumnya hanya mengalami keracunan makanan. Namun alibi yang dia sampaikan tidak semerta-merta dipercaya. Terlebih hasil pemeriksaan medis menunjukkan gejala yang dialami Robi tidak sepenuhnya cocok dengan kasus keracunan makanan biasa, melainkan lebih mengarah pada indikasi keracunan zat berbahaya. Kejanggalan tersebut pun kemudian segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Di saat itu, pihak Reskrim Polsek Jelutung menerima laporan, segera melakukan penyelidikan. Mereka mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan sekaligus olah tempat kejadian perkara, yaitu di kamar kos Anggi. Sementara itu, kabar kematian Robi juga sudah sampai kepada keluarganya. Di tengah duka yang mendalam, keluarga juga merasa janggal dengan peristiwa itu. Mereka berteriak-teriak, mereka merasa aneh. Bagaimana bisa anak mereka yang sebentar lagi akan mereka nikahkan masih mau bertemu dengan pacar sesama jenisnya? Keluarga pun meminta untuk otopsi terhadap jenazah Robi, sehingga jenazah Robi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk menjalankan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan kandungan kalium sianida di dalam tubuh korban. Zat berbahaya itulah yang menjadi penyebab utama kematian Robi. Temuan forensik ini semakin menguatkan dugaan bahwa korban diracun secara sengaja. Dengan kuat, terduga pelakunya adalah pemilik kamar tersebut, yaitu Anggi, pacar sesama jenisnya. Di sisi lain,
Pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan di kamar indekos milik Anggi berusaha mencari berbagai petunjuk, termasuk meminta keterangan langsung dari Anggi. Anggi yang sebelumnya mengaku kalau Robi meninggal dunia karena diracun, kemudian memberikan alasan lain, yaitu Robi meninggal karena terpeleset di kamar mandi usai minum obat kuat yang sudah dicampurkan ke dalam kopi. Yang mana dalam pengakuan itu, Anggi juga akhirnya membuka fakta yang mengejutkan. Dia mengakui bahwa Robi adalah pasangan sesama jenisnya. Mereka di saat itu bertemu untuk berhubungan, sehingga Robi mengkonsumsi obat kuat. Namun keterangan itu ternyata tidak meyakinkan. Pemeriksaan pun dilanjutkan secara lebih intensif, hingga akhirnya polisi menemukan sebungkus garam yang dibungkus plastik kecil. Dari keterangan Anggi mengaku jika garam itu diperoleh dari seorang dukun agar pacarnya tidak meninggalkan dia. Namun tidak dijelaskan di media apakah benar bungkusan itu memang benar garam dari seorang dukun atau justru sisa racun kalium sianida yang sebelumnya sempat dibagi dua oleh Anggi. Keterangan soal hubungan sesama jenis bahkan sampai soal barang gaib dari dukun agar korban tidak meninggalkan dia justru menimbulkan kecurigaan yang mendalam. Karena kemungkinan jika Anggi sengaja menghabisi nyawa korban karena cemburu atau entah karena kemungkinan lain. Namun karena belum ada bukti, pemeriksaan kamar kos Anggi terus dilakukan lebih teliti dan menemukan bukti yang dapat mengungkapkan kebenaran sesungguhnya. Hingga akhirnya pihak kepolisian memeriksa handphone Anggi. Dari situlah ditemukan riwayat transaksi pembelian kalium sianida melalui sebuah aplikasi online. Temuan itu pun semakin menguatkan kecurigaan. Terlebih ternyata hasil forensik juga menunjukkan adanya kandungan kalium sianida di dalam tubuh Robi. Zat yang berbahaya itulah yang pada akhirnya dipastikan menjadi penyebab utama meninggalnya Robi. Dengan begitu, Anggi tidak bisa mengelak lagi. Dia pun akhirnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bersamaan dengan penangkapan itu, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya sisa racun, gelas kopi, hingga bukti transaksi pemesanan sianida secara online. Dan saat diperiksa, Anggi akhirnya mengakui semua perbuatannya, yang mana ternyata aksi keji itu dilatar belakangi oleh hubungan sesama jenis yang sudah dijalani oleh mereka, kurang lebih selama 4 tahun. Dan Anggi juga menjelaskan mengapa dia tega melakukan ini kepada Robi, karena dia tidak kuat harus berpisah dengan Robi yang akan segera menikahi seorang perempuan. Dan akibat dari tindakan ini, Anggi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda 20 tahun itu dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, serta pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Sementara jenazah Robi yang sudah selesai diperiksa akhirnya dipulangkan ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Harapan keluarga pupus atas anak mereka yang selama ini mereka harap bisa berubah ke jalan yang benar. Itu dia sobat, kisah dari Robi dan Anggi, pasangan sesama jenis yang harus berakhir dengan sangat mengerikan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.